Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ika Puja, bertemu lagi dengan saya Soraya di podcast Puskesmas Jana Pria. Hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang pneumonia pada balita. Nah, buat Sobat Ika Puja yang ada di rumah mempunyai keluarga, anak ataupun saudara yang masih balita, ini penting sekali ya kita akan mengetahui tentang pneumonia pada balita. Nah, hari ini kita juga akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dokter Puskesmas Jana Pria, yaitu Dr. Hendy Pujianto. Halo dok. Halo, Ya, gimana kabarnya? baik. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong disapa dulu Sobat Ika Oke. Puja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ika Puja, ketemu lagi dengan saya, Dr. Handi, dokter Puskesmas Jana Pria. Oke, nah dok, ini kan informasi yang kita dapatkan tentang pneumonia pada balita ya. Betul. Nah, infonya pada tahun 2018 itu UNICEF kan ada angka kematian itu sampai 800.000 Benar. dok ya. Dan bisa dibilang 3 besar angka kematian adalah pneumonia pada Termasuk balita. salah satunya. Ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan supaya Sobat Ika Puja yang ada di rumah mengerti dan paham tentang pneumonia pada balita. Oke, gini. Kalau kita berasal ngambil dari artinya, pneumonia berarti infeksi pada paru-paru. Nah, cuma sekarang infeksi pada paru-paru itu yang lebih ditekankan pada balita. Memang pada balita ini, kenapa dia lebih banyak beresiko pada ke arah kematian? Itu dikarenakan karena belum bagus untuk organ-organ dalamnya. Nah, sehingga perlunya dalam keluarga juga menjaga jangan sampai ada infeksi paru atau infeksi saluran napas di anggota keluarganya terus gampang menularkan ke balitanya. Jadinya pada dasarnya pneumonia ada infeksi yang terjadi pada paru. Oke, berarti sebenarnya pneumonia ini bisa dikatakan penyakit menular atau tidak sebenarnya dok? Jelas pneumonia itu memang didasarkan dari penularan penyakit akibat infeksi saluran napas dari yang kita dewasa menularkan ke anak-anak atau sesama anak-anak juga saling menularkan bisa. Sebenarnya penyebab yang benar-benar spesifik dari Pneumonia. Kalau penyebab pneumonia, penyebab infeksi itu selalu ada 3, bakteri, virus, sama jamur. Jadinya kalau tanya yang spesifik, tidak ada yang spesifik. Sebab tiga-tiganya punya andil untuk infeksi pada pneumonia. Tinggal kita lihat keluhannya bagaimana tampilannya, baru kita bisa menentukan dia ke arah virus kah, ke arah bakteri kah, atau ke arah jamur. Oke. Nah, misalnya kalau di rumah ini dok ya, bagaimana kita mengetahui seorang balita itu ini termasuk ke pneumonia ya? Oke. Bedanya pneumonia sama infeksi saluran napas biasa. Kalau infeksi saluran napas biasa itu cenderung dia infeksi di radang tenggorokan. Nah, tapi kalau pneumonia ini dari tenggorokan ke bawah. Jadi kalau kita bagi dari hidung, dari saluran napas kita bagi dari hidung, tenggorokan sampai ke paru, itu kita bagi ke ISPA, infeksi bagian pernafasan atas sama bagian pernafasan bawah. Nah, kalau dia hanya mengenai saluran pernapasan atas di hidung, tenggorok, itu sering kita bilang ISPA, infeksi saluran pernapasan atas atau akut bisa. Tapi kalau dia mengenai yang bawah, baru kita bilang ke arah pneumonia. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Biasanya kalau pneumonia itu ciri-cirinya tetap memang dia ada batuk, demam, itu tetap ada. Cuma dia disertai dengan sesak. Sesaknya kenapa? Sesaknya itu akibat produksi lendir pada paru-parunya tidak terlalu banyak, tapi pengeluaran tidak maksimal. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada balita proses pengeluaran atau sistem organnya masih belum optimal. Itu yang sebabkan begitu dia ada batuk berkelanjutan, yang awalnya di saluran pernapasan atas tapi dibiarin, lama-lama dia infeksi ke bagian saluran pernapasan bawah, akhirnya dahaknya itu terlalu banyak menumpuk atau diproduksi oleh adanya infeksi, pembuangan dahak yang tidak bisa dengan maksimal, itu yang membuat napasnya jadi berat. Nah, jadi kalau ada di rumah, sahabat Ika Puja punya anak atau punya ponakan, kalau anak ponakannya ada demam, ada batuk, berdahak, cenderung sesak, tarikan napas dadanya terasa sampai tulang iganya kelihatan, kadang di sini kelihatan dia napasnya kayak orang kecek atau apa, hati-hati, itu adalah bagian dari gejala pneumonia. Bawa segera berobat ke puskesmas atau dokter terdekat. Oke. Kalau misalnya di rumah ini pertolongan pertama dok, pertolongan pertama yang dilakukan oleh keluarga tuh gimana?
Kalau untuk pertolongan pertama pada kondisi batuk, jelas sekarang kan banyak di tempat-tempat di apotek atau toko obat itu banyak untuk jual obat batuk. Bisa dibeli, silahkan, menyesuaikan dengan etiketnya, umur berapa, dosisnya sekian. Bila itu sudah diminumkan jarak 1-2 hari tapi tidak ada perbaikan, jangan dilanjutkan karena akan beresiko. Beresiko apa? Beresiko memperlama proses penyakitnya, sehingga terlalu banyak dahaknya yang tertimbun di dalam paru. Semakin capek dia napas, semakin beresiko dia sesak. Kalau anak-anak beresiko sesak, maka seperti kata tadi Pak Soraya, menurut data WHO memang banyak terjadi kematian akibat pneumonia. Itu dikarenakan terlambatnya orang tua atau keluarga yang di rumah memperhatikan balitanya. Terlambat dia perhatikan, yang dia lihat batuk biasa, kita coba obati. Tapi tidak dia perhatikan, dia sudah mulai berdah, mulai sesak, harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan. Itu dia. Ya. Kalau misalnya cara mencegah supaya maksudnya sebelum ada kejadian ini gimana? Kalau mencegah jelas siapapun yang batuk di rumah, yang dewasa selain balita, sesegera mungkin diobati untuk batuknya, jangan sampai menularkan ke balita. Terus kedua, bila dia batuk yang dewasa atau yang selain golongan balita, sebaiknya memang harus pakai masker, jangan sampai dia menularkan secara langsung. Nah, terus yang ketiga, perbanyak minum air hangat bagi yang dewasa. Ini kita mencegah jangan sampai yang dewasa menularkan ke balita. Ya. Karena masih rentan. Ya, pasti masih rentan. Cuma kalau udah balita ya terkena batuk, tapi batuknya kalau awal-awal biasanya batuknya cenderung ringan. Nah, begitu kita obati, ternyata pas kita obati dia membaik, silakan obatnya bisa dilanjut. Tapi kalau dia 1-2 hari tidak ada perbaikan, kita sudah berikan obat sesuai etiket obat yang ada di pasaran, sudah kita berikan tapi tidak ada perbaikan, sesegera mungkin harus bawa berobat ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya. Mau nanya nih dok, sebenarnya pneumonia itu sama nggak sih sama paru-paru basah? Beda. Beda ya? Ya. Pneumonia itu kan tadi saya bilang itu proses infeksi di paru. Kalau paru-paru basah itu cenderung dia sudah banyak terjadi penumpukan atau lendir yang ada di paru. Sebenarnya satu simultan dia semuanya, satu simultan, satu kesatuan, cuma beda dipersepsikan. Nah, karena dia beda kondisi sehingga dianggapnya sama. Padahal kalau kita memperhatikan paru-paru basah ini pada dasarnya bahasa masyarakat awam mengenai banyaknya lendir yang ada di paru. Nah, itu sebenarnya sehingga dikatakan di masyarakat, oh iya paru-paru basah karena dia napasnya cenderung agak-agak berlendir secara napasnya. Karena pengeluaran lendirnya tidak bisa maksimal. Apakah pneumonia bisa mengarah ke sana? Bisa banget. Karena kenapa? Begitu lendir yang terbentuk akibat infeksi tidak terbuang secara maksimal akan mengarah ke kondisi yang tidak kita inginkan. Oke, kalau dia hanya paru-paru basah, tapi kalau dia mengancam nyawa akibat saluran napas tidak baik, pertukaran oksigen tidak bagus, itu yang membuat dia cenderung berkurang kadar oksigen sehingga bisa terjadi kematian. Oke. Nah, kalau misalnya kan banyak kejadian yang misalnya ada balita nih di rumah, terus kontak fisik sama orang dari luar. Oke. Ya, misalnya mungkin bapaknya kah yang memang dari luar, terus kontak fisik langsung mencium anaknya atau jelas. gimana? Nah, itu gimana dok? Nah, kalau untuk kondisi kita yang orang tua habis dari luar, siapa yang tidak sayang sama anak? Siapa yang tidak sayang sama balita? Tapi ingat, kebersihan harus dijaga. Kita di luar itu kita tidak tahu. Oke, kalau dia pas keluar, kalau kita tidak tahu kalau dia merokok, kita tidak tahu kalau dia kena rokok pasif, kalau dia perokok berarti perokok aktif. Kalau dia hanya nemani orang yang merokok, menghirup berarti perokok pasif. Di area badannya, baik bajunya atau area-area badannya, itu memang ada zat-zat nikotin juga ada di situ. Itu yang pertama. Terus kedua, pas dia keluar
siapa yang bisa jamin debu tidak nempel di area badan? Itu sehingga perlunya kebersihan di saat kita habis keluar rumah, pulang ke rumah itu baiknya kita memang cuci tangan, cuci wajah, ganti baju. Kalau memang mau lebih baik lagi memang mandi. Mandi, ganti baju, baru kita sentuh anak. Jangan sampai kita keluar, kita bawa penyakit pulang, anak jadi korban. Ya, itu juga sih yang belum disadari sama orang tua yang ada di rumah ya dok ya. Memang. Karena di luar kan kita tidak tahu apa yang kita sentuh, apa yang kita lakukan langsung karena sayangnya ya. Sebenarnya harusnya dijaga juga kebersihan. Kebersihan itu memang paling utama. Karena kenapa? Ini kan terkait pernapasan dia, pneumonia ini. Terkait pernapasan memang harus dijaga kebersihan dari orang tua atau kita yang dewasa. Saat ingin menyentuh si balita, jangan sampai kita dalam kondisi minimal tangan, wajah kita kotor. Nah, bagaimana maksudnya kotor? Kita lupa cuci tangan, kita lupa cuci wajah, kita gendong, kita cium anak, nah kan beresiko itu. Nah dok, pneumonia ini bisa nggak dikatakan penyakit turunan dok? Pneumonia dikatakan penyakit turunan, sedikit kemungkinan. Nah, tapi memang lebih sering dikatakan penyakit yang didapat. Nah, didapat dari infeksi, terdapat dari alergi, kan gitu. Nah, atau mungkin dia tertular oleh penyakit lain yang memberat akhirnya jadi pneumonia. Tapi kalau turunan kayaknya kemungkinan ya. Itu biasa karena mungkin pola hidup ya dok ya. Betul. Yang ada di rumah, mungkin lingkungan di keluarga juga dok ya. Itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kalau dilihat di Puskesmas Janapria ini tingkat untuk penyakit pneumonia gimana dok? Termasuk tinggi. Tingkat penyakit pneumonia di Puskesmas kita di Janapria ini bisa jadi menduduki urutan kedua sebenarnya. Oh kedua ya? Kedua. Yang paling banyak itu ini 10 penyakit 10 penyakit terbesar dia. Dia sering bertengger di angka kedua, ketiga. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Misalnya dalam sekali visite ada 10 orang saya visite. Paling tidak dari 10 orang ini ada 4 atau 5 yang ada mengarah ke pneumonia. Kalau memang dia kebanyakan saluran napas. Nah, makanya saya bilang tidak bisa kita sepelekan pneumonia ini. Karena kenapa? Pneumonia yang berkelanjutan dengan terjadi penyumbatan di saluran napas akan beresiko si penderita akan kekurangan oksigen. Bisa dia kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Ya, kematian. Sebenarnya dia ringan tapi beresiko besar. Ringannya ringan cara penularannya, tapi begitu telat diobati atau dibiarin lama akan beresiko besar terhadap terjadi pemberatan saluran napasnya. Nah, kira-kira kalau menurut dokter sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok ini? Bisa. Pneumonia itu bisa sembuh asal diterapi sama diperhatikan gizinya, diperhatikan lingkungannya. Kalau memang gizi anak tersebut diperhatikan baik, lingkungannya juga sekitar diperhatikan juga bagus, terus anggota keluarga di sekitar juga mendukung terhadap kebersihan, saya rasa insya Allah bisa deh cepat sembuh. Berarti memang tidak melulu dengan pengobatan sepertinya dok ya. Berarti pola hidup, kemudian lingkungan di rumah juga harus dijaga seperti itu ya. Kadang yang jadi titik tolak ukur di masyarakat, mereka lupa bagaimana cara menjaga kebersihan area sekitar. Minimal kebersihan udara, kebersihan bebas dari debu. Nah, bebas dari debu itu paling enggak setiap minggu bisa bersih-bersih area dalam rumah untuk menghindari debu yang berlebihan. Sebab apa? Bila ada banyak debu berlebihan di area dalam rumah, secara tidak langsung itu akan beresiko menularkan atau membuat siapapun yang ada di dalam itu terjangkit ISPA, infeksi saluran pernapasan. Kalau itu berlanjut akan beresiko terhadap jadinya pneumonia. Sangat luar biasa ya. Ternyata pneumonia itu sebenarnya penularannya simpel berat sekali kalau sudah tertular ya dok ya. Oke. Nah itu dia Sobat Ika Puja, mungkin banyak sekali yang Sobat Ika Puja belum tahu ya tentang pneumonia. Sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada pesan atau closing statement dulu sama Pak Dokter, boleh? Terima kasih atas waktunya. Untuk closing statement-nya saya sekarang, yang pertama, usahakan sirkulasi udara di area rumah itu baik. Itu
Itu yang pertama. Terus kedua, di saat orang tua atau kita-kita yang dewasa di saat bepergian atau apa punya balita di rumah, sebaiknya kita harus menjaga kebersihan kita. Minimal kita jaga kebersihan tangan, wajah, karena pas saat kita ingin pegang si kecil, kita pegang, kita cium, jangan sampai kita membawa penyakit dari luar kita tularin ke si kecil. Terus yang ketiga, kurangi rokok di area rumah. Itu memang beresiko besar rokok di area rumah. Nah, apalagi kalau pas ngerokok lupa bersihkan mulut atau bersihkan area-area tangan, wajah, langsung pegang anak-anak, akan beresiko anak-anak tersebut bisa terjangkit pneumonia akibat ketidakbersihan dari kita yang dewasa. Jadinya pneumonia ini penyakitnya penularannya simpel, tapi pencegahnya cukup berat. Berat untuk kemauannya aja. Iya, Sebenarnya itu niatnya ya. niatnya yang berat. Bener. Sebenarnya. Sebenarnya semua penyakit sih dari niat. Dari niat untuk kita ingin mencegah jangan sebenarnya sampai pola ya. hidup bersih dan sehat itu ya, Dok. Betul. Ya, yang sangat. Oke, terima kasih Pak Sama-sama, Dokter sudah meluangkan Dokter. waktunya. Ya, Sobat Ika Puja itu dia tadi tentang pneumonia pada balita. Semoga bisa diaplikasikan di rumah dan Sobat Ika Puja yang ada di rumah juga bisa mencegah terjadinya pneumonia balita. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.